Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Hmm. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Gemini, kita ketemu lagi ya di energimu, energi update di bulan Juli. Kita akan lihat Gemini gimana kabarnya. Gemini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Gemini yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberikan kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Gemini yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Gemini yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Gemini yang sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Gemini yang sedang dalam penantian jodoh mungkin ya, sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan sedang menunggu momongan, segera diberi momongan, selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Gemini, kita akan cek energimu di bulan Juli, dan kita mengalir aja ya, apapun yang ketarik, entah itu masalah hubungan ya, atau masalah karir, keuangan, apapun itu, kita mengalir saja sesuai dengan tebaran kartu. Oke, Gemini? Kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Gemini di bulan Juni. Sorry ya guys, mungkin banyak teman-teman yang udah nunggu ya, karena jadwalku padat banget. Kali ini aku lagi di Madiun ya. Kita ada healing ya, healing atau hipnoterapi massal ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini lokasinya di Madiun, silahkan merapat ya. Aku di sini mungkin sampai hari Minggu. Oke, kita akan lihat Gemini. Pastikan ya energimu atau ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik, tetapi nggak semuanya resonate. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah. Dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Gemini. Gemini di bulan Juni. Ada apa dengan Gemini? Hmm. Ada apa dengan Gemini di bulan Juli? Juli ya guys, sorry. Mungkin aku ada salah sebut. Gemini, oh, ada. Chaos. Sebagian, nggak semuanya ya. Gemini di bulan Juli. Ada Gemini yang sedang di ujung ini, di ujung tanduk ya, entah ini di dalam hubungan ya atau pekerjaan. Kamu harus hati-hati dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil langkah. Jika sedikit saja kamu salah dalam mengambil keputusan untuk mengambil langkah, maka kamu akan jatuh di sini ya. Gemini. Hubungan-hubungan yang di ujung tanduk. Jika pernikahan rawan ini, rawan bercerai ya. Jika usaha bisnis ini rawan gulung tikar, oke? Jika ini adalah pekerjaan, kamu rawan di PHK atau dipecat atau ya mungkin perusahaanmu bangkrut gitu. Hati-hati dengan pertanyaan. Kenapa ya? Keluhan-keluhan. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa nggak beruntung ya? Kenapa hubungan yang sudah bertahun-tahun mungkin diperjuangkan harus berakhir ya? Terus kemudian kenapa usahaku nggak banyak sekali di sini? Hati-hati dengan pertanyaanmu, hati-hati dengan keluhan-keluhanmu Gemini, karena itu yang akan kamu tarik di dalam kehidupanmu ya. Mungkin selama ini yang selalu
ya, yang selalu kamu keluhkan gitu. Selama ini kamu selalu mengeluh di dalam kehidupanmu, sehingga apa? Sehingga mungkin kehancuran ya di dalam rumah tangga ataupun usaha, bisnis, pekerjaan apapun itu kan berakhir di sini rawan gitu. Jadi hati-hati dengan keluhanmu, pertanyaan-pertanyaan yang tadinya itu adalah keluhan-keluhan negatif, maka mulai sekarang, mulai saat ini ganti dengan keluhan-keluhan yang positif. Kenapa ya Tuhan hidupku selalu beruntung ya? Kenapa ya Tuhan aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik? Kenapa ya uang di rekeningku nggak habis-habis gitu? Kenapa ya Tuhan kalau dalam usaha ya semakin hari klienku semakin banyak ya, semakin hari daganganku semakin laris gitu. Jadi jangan ada keluhan atau pancaran energi negatif di sini karena apa yang kamu pancarkan itu yang akan kamu tarik ya. Jadi hati-hati Gemini. Gemini. Sorry guys, mungkin suaraku agak serak-serak basah dan mungkin aku sedikit mengurangi volume suaraku karena di sini di sebelah ada kamar ya. Karena lagi ada kamar jadi kita ini ya. Gemini. Oh, kamu sudah diajarkan untuk melepas kemelekatan ini Gemini. Ada kemelekatan ya. Melekat sekali energinya. Entah itu dalam hubungan ya, atau pekerjaan, atau usaha, apapun itu. Ada energi yang mencengkeram ya. Ada energi yang berusaha untuk mempertahankan mungkin. Gemini. Apa sih ya? Lepaskan. Sadari. Bahwa segala sesuatu ya, yang ada dalam kehidupan kita, semuanya punya titipan Tuhan. Iya, masih ini ya. Jadi gini Gemini ya, kenapa di sini ada energi yang mungkin kamu lelah ya, kamu capek karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan-harapan. Ini yang harus kamu lepas ya, kemelekatan ini. Oke, ego, keinginan-keinginan ego. Mengalir aja ya, ikutin alurnya semesta. Jika saat ini hubungan harus berakhir, pekerjaan apapun itu, maka ikutin. Jangan melawan arus. Mungkin di sini Gemini ada beberapa Gemini yang mencoba untuk melawan arus ya. Nanti semakin berat hidupmu. Salah satu contohnya, hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kamu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ya. Segala macam cara kamu lakukan di situ sampai mungkin kamu habis-habisan ya. Mungkin juga ada salah satu ya yang pergi ke orang pintar agar suaminya balik atau istrinya balik ya, agar rumah tangganya kembali utuh dan banyak banget cara yang kamu lakukan untuk mempertahankan pernikahan ya, rumah tangga itu. Semuanya akan sia-sia, hidupmu akan semakin berat di situ ya. Mengalir saja, apapun yang pergi dilepasin, apapun yang datang diterima. Biar hidup itu nggak semakin berat. Kenapa kebanyakan orang di sini hidupnya terasa berat sekali? Karena mereka melawan arus. Ya, jadi ikutin alurnya, mengalir saja, ikutin alur ya. Lihatlah, satu perahu ini berjalannya dia mengikuti arus. Kalau dia berjalan melawan arus, rasanya akan berat. Sama kayak kehidupan. Jika kehidupanmu di sini kamu melawan arus, maka hidupmu akan semakin berat. Oke, Gemini? Lepas egonya, harapan-harapannya. Kamu sudah diajarkan untuk melepas kemelekatan, ya. Ini ada energi yang tertekan gitu. Ini kamu diminta untuk membersihkan energi di dalam diri Gemini. Energinya keblokir, ada banyak peluang ya terbuka di depan sana. Bahkan mungkin kamu akan dipertemukan seseorang yang lebih baik dari ini ya. Kehidupan yang lebih baik dari ini. Tetapi energinya keblokir. Kenapa keblokir? Ya apa yang ngeblok? Ya energimu sendiri ini. Kemelekatan ya. Seharusnya kamu berkembang, seharusnya kamu naik kelas. Ini malah kamu stuck di situ. Berputar-putar di situ. Lepasin ya. Lepaskan. Capek nanti. Gemini.
Gemini. Gemini. Ya. Ada yang udah apa ya, kayak ada ya udah pergi di sini ya, mencoba untuk pergi ya dari hubungan. Kamu nggak tahu apakah ini energi kamu atau seseorang yang bisa terbolak-balik. Gemini. Jika di sini ada Gemini single, ada cinta baru yang datang ya, menawarkan komitmen. Tapi mungkin ada Gemini yang energinya masih berharap, energinya masih melekat di energi lama. Gemini. Oke. Pantesan ya. Pantas saja. Jika di sini ini ada energi cinta segitiga ya. Jika Gemini di sini kamu masuk sebagai orang ketiga di dalam hubungannya seseorang ya. Atau ada energi orang ketiga masuk di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu gitu. Ada beban dan tekanan ya. Gemini. Ada perasaan ingin pergi gitu. Tetapi ada keluarga yang harus dipertimbangkan. Jika di sini Gemini single, aku melihat akan ada komunikasi dari seseorang ya. Dia merasa nyaman sama kamu jika kamu bertanya perasaannya seperti apa, ada cinta. Selalu kepikiran. Walaupun di sana mungkin ya dia terhubung dengan banyak energi ya, banyak orang, banyak cowok atau cewek mungkin. Tetapi ada satu energi yang terus dia fokuskan, yaitu kamu. Ada banyak mimpi yang ingin dia wujudkan ya. Jika di sini adalah kamu yang sudah berkeluarga ya, mungkin mimpi tentang apa ya, masa depannya anak-anakmu mungkin ya. Makanya di sini ada energi yang apa ya, melekat sekali untuk memperjuangkan pernikahannya gitu, keluarganya. Dan di sini jika kamu hadir sebagai orang ketiga Gemini, kamu mencoba untuk pergi, mencoba untuk move on ya, mencoba untuk membatasi diri dari orang ini, karena kamu merasa bahwa ini nggak benar gitu. Kenapa aku melekat sekali energiku ke dia gitu. Ada energi yang Gemini capek ya. Gemini. Ada Gemini mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, entah kemana, mungkin tentang pekerjaan. Keberuntungan keblokir ya Gemini ya. Di sini jika kamu Gemini berharap tentang seseorang ya, mungkin Gemini di link seseorang yang sudah berkeluarga ya. Orang ini nih cinta ke keluarganya begitu besar. Oke, mungkin dia membatasi diri dari kamu. Kenapa sih kok orang ini menjauh ya? Kenapa orang ini menghilang gitu? Kenapa orang ini tiba-tiba menghindar ya? Ghosting mungkin. Tiba-tiba mungkin ninggalin kamu tanpa kabar ya, tanpa memberitahu gitu. Ada banyak hal di situ yang dipertanyakan oleh Gemini. Dia ya, orang ini dia kembali ke keluarganya. Oke. Dia kembali ke tanggung jawabnya. Dia jangan disangka bahwa dia itu pergi dengan perasaan yang bahagia, no, ya. Ada rasa sakit di sini. Dia membawa perasaan yang kacau. Karena ya, apa ya? Kita hidup di dunia, teman-teman ya. Aku melihat orang ini masih terikat dogma, doktrin ya. Jadi ada banyak ya, banyak mimpinya ke depannya bersama anak-anaknya itu. Ini cintanya lebih ke anak ya.
Mungkin orang ini sudah nggak mau mencoba untuk berusaha menjalin hubungan lagi ya, atau membangun sebuah awal baru mungkin dengan kamu gitu. Orang ini nggak ada keinginan, dia terpuruk di sana. Oke, ada sebagian di sini yang ada kayak mungkin Gemini yang menunggu sebuah kedatangan atau pergerakan dari orang ini. Jangan ditunggu ya, nggak usah menunggu, jangan ditunggu. Ada Gemini yang terus menunggu di sini, menunggu pertemuan, menunggu komunikasi ya. Jangan lagi menunggu. Ketika mungkin energimu terus fokus ke dia, ya, kamu terus ngirimin energi, mikirin dia, ya, nungguin dia, ngarepin dia, itu kamu ngirimkan energi. Nanti semakin terkuras habis energimu. Oke, jadi fokus ya, fokus ke hal-hal yang lain, fokus ke pekerjaanmu, karirmu, ya, fokus ke perkembangan jiwamu, ambil pelajarannya dari hubungan ini. Gemini, kita akan lihat perasaannya dia ke kamu ya. Gemini, kita lihat hubungan ya. Untuk Gemini yang single ya, ada tawaran cinta baru ini. Oke, ada tawaran cinta baru. Mungkin juga komitmen. Tetapi energimu belum lepas dari energi lama. Kamu masih berharap, masih menunggu. Mungkin ada Gemini yang LDR di sini. Oke, kita akan lihat energi hubungan kalian saat ini. Gemini. Ada konflik yang terjadi di sini ya, karena ada kehadiran orang ketiga. Tadi ya, di sebagian rumah tangga yang diambang perceraian di sini. Diambang perpisahan karena ada hadirnya orang ketiga di sini. Entah Gemini yang memicu konflik dalam hubungan seseorang. Kamu jadi alatnya semesta ya. Jadi alatnya semesta untuk kebangkitan spiritualnya seseorang di sini Gemini. Oke, jangan menyalahkan dirimu bahwa kamu merasa bahwa aku adalah orang yang istilahnya orang yang jahat lah atau apalah ya karena udah masuk ke hubungan orang ketiga. Teman-teman jangan menyalahkan ya. Jangan saling menyalahkan ya. Jika kamu di sini Gemini sebagai seorang istri, oke. Kemudian ada hadir orang ketiga di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu yang memicu konflik. Kemudian kamu menyalahkan orang ketiga itu ya, kamu menyebutnya entah itu pelakor lah, pebinor lah, apalah. Ketahuilah bahwa di dalam geraknya setiap kehidupan ya, di setiap datangnya masalah dalam kehidupanmu atau seseorang atau apapun itu, ada Tuhan di balik itu. Oke. Tuhan mengutus dia, ya. Entah itu tujuannya untuk memicu kebangkitannya kamu ya, atau kebangkitan spiritualnya pasanganmu. Ada banyak pelajaran yang di sini yang harus kamu ambil. Salah satunya adalah melepaskan ego, kemelekatan ya. Mungkin selama ini kamu terlalu melekat dengan pasangan ya. Kamu terlalu melekat dengan suami atau istrimu di sini. Sehingga apa? Sehingga Tuhan cemburu ya. Tuhan cemburu dan mengirimkan seseorang di sini agar kamu melepaskan melekatanmu itu. Oke, jadi teman-teman, cintai dirimu, cintai Tuhanmu, melebihi cintamu dari apapun yang di luar dirimu. Kalau enggak, siap-siap kamu kehilangan. Ya, Gemini. Ada Gemini yang di sini memicu konflik. Siapa Gemini? Itu kan, ini permainan takdir ya. Permainan waktu ya, waktunya ilahi di sini yang bekerja. Tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, teman-teman. Gemini, mungkin kamu Gemini seseorang yang dikenal ya di lingkunganmu di berharap. Gemini. Gemini berharap komunikasi.
menunggu ya. Jika ini adalah hubungan cinta segitiga, ada energi yang mungkin kamu terhubung dengan orang ini lewat komunikasi ya. Ada kekhawatiran, kecemasan ya, ketakutan ketika berkomunikasi ya, karena ada pernikahan salah satunya. Jika di sini kamu single Gemini, ada energi yang kamu konflik banget gitu ya. Berharap kamu tuh apa ya, berharap seseorang itu bisa nikahin kamu, serius sama kamu gitu. Jangan-jangan dia nggak serius, jangan-jangan dia hanya main-main gitu. Hubungan pernikahan, pernikahan yang penuh dengan keributan ya, penuh dengan masalah ya, toksik ini. Karena energinya orang ketiga yang hadir ya. Gemini. Ada banyak kesedihan ya, ketidakjelasan. Mungkin Gemini di sini berharap apa ya, hubungan-hubungan yang membawa komitmen ya, keseriusan, tetapi merasa nggak jelas gitu, merasa digantung. Ada yang menarik diri di sini ya, ada yang menarik diri. Ada Gemini yang energinya goyah karena seseorang menarik diri ya. Oke, jika di sini Gemini single, kamu terhubung dengan seseorang yang tertutup ya, ada rahasia gitu. Mungkin dalam komunikasi dia selalu membuat kamu bingung gitu. Orang ini nih tujuannya apa sih? Serius nggak sih gitu? Ada yang dirahasiakan, salah satunya adalah pernikahan, rumah tangga. Ya. Jika Gemini di sini, kamu mencari hubungan-hubungan bebas ya, tanpa komitmen. Ada hubungan yang berdasarkan oleh apa ya, hawa nafsu. Hanya main-main di sini. Penuh dengan drama, penuh dengan topeng gitu. Tetapi jika ini adalah hubungan-hubungan rumah tangga, Gemini kamu sedang dalam rumah tangga yang toksik ya, rumah tangga yang penuh dengan drama, ada energi kesepian, rumah tangga yang banyak rahasia ya, dengan peluang dan kesempatan terus membuka diri ya, terus memberikan maaf walaupun sakit di sini. Gemini, kamu terjebak di hubungan yang toksik ini. Hidup adalah pilihan ya teman-teman. Kamu yang harus bisa memutuskan di sini. Mungkin di sini lebih ke energi maskulin ya, yang memutuskan untuk, aku nggak tahu apakah bercerai atau berpisah ya, jika kamu belum menikah. Ada energi yang mungkin kamu udah putus ya sama orang ini, tetapi energi masih menatap gitu, masih menunggu. Jika di sini kamu sudah ditalak, ya, mungkin kamu Gemini sebagai seorang istri, ada energi kamu masih berharap, masih melekat ya. Ini mungkin demi anak ya, membuka diri terus ya, mungkin karena anak. Dramanya ini alasannya ya, anak kita yang begini bla 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 gitu. Guys, kalau kalian mempertahankan pernikahan alih-alih demi anak, perbaiki ya. Ciptakan suasana yang seharmonis mungkin ya, bahagia di dalam rumah itu. Jika enggak, kalian justru akan merusak mentalnya anak. Tuh ya, Gemini yang masih menetap seorang feminim, jika ini energimu Gemini. Kamu masih menatap pernikahanmu, kamu masih berharap pernikahanmu. Jika kamu single, sama-sama single Gemini, kamu terhubung dengan seseorang yang sudah menikah ya, mungkin kamu LDR dengan orang ini. Makanya di sini kamu mempertanyakan diri, kenapa sih kok orang ini tertutup gitu? Kenapa sih kok orang ini penuh misteri? Apa yang dirahasiakan? Yang dirahasiakan adalah pernikahannya. Oke, rumah tangganya. Silakan cek teman-teman untuk memastikan ya. Mungkin ada Gemini yang dealing dengan seseorang melalui media sosial ya. Karena ada jarak di sini, ada LDR. Jika ini adalah hubungan rumah tangga yang penuh dengan masalah, rumah tangga yang apa ya, energinya berjarak, mungkin kamu serumah ya, nggak saling sapa, diam-diaman, komunikasi kurang. Oke, ada sebagian yang terhubung lewat komunikasi ya, lewat media sosial.
Ada banyak penghalang di sini. Jika kamu LDR beda negara, ya salah satu penghalangnya adalah jarak. Ada perbedaan agama sebagian, perbedaan status ya. Ada hubungan yang membuat kalian berjarak, yaitu pernikahan. Penghalangnya. Silakan ya, kalau kalian mungkin terhubung dengan orang baru, cinta baru ya. Ini ada Ace of Cup di sini. Ada tawaran cinta baru, kalian bertemu di lewat media sosial. Oke? Baru aja berjalan beberapa bulan mungkin ya, tiba-tiba orang itu ngilang, ghosting, menarik diri, ya. Dia kembali ke keluarganya. Untuk memastikannya agar kamu nggak berharap, agar kamu nggak menunggu di sini, silakan cek energinya teman-teman. Kak, bagaimana energinya dia? Apakah dia masih single? Apakah dia sudah menikah? Apakah aku harus melepaskan atau harus menunggu ya? Silakan cek. Dan semuanya ada pertukaran energi, nggak ada yang gratis ya. Ada banyak yang datang kepadaku minta personal reading, tetapi mereka minta gratisan. Kalau gratisan silakan ikutin live di TikTok. Di TikTok aja ada dimintain koin kalian. Kalau aku di TikTok ataupun live di YouTube semuanya gratis. Aku nggak nuntut koin nggak atau apa ya. Tetapi kalau private reading ada pertukaran energi di sini. Karena baca kayak gini nih kita menguras energi teman-teman ya. Kita butuh kuota, butuh paket ya, butuh energi, butuh waktu semuanya ada pertukaran energinya. Oke? Jadi jangan apa ya, jangan suka yang gratisan karena itu adalah mental miskin itu. Itu bisa menghambat keberlimpahan. Bisa menghambat keberlimpahan. Kenapa di sini? Oh, lihat. Ada pertemuan dua cup. Gemini kita lihat ya, energi dia kepadamu, perasaannya ya. Tuh, belum lagi kalau energinya berat, guys. Kalau energinya berat, ada indikasi black magic, itu berat sekali energinya, uras ya. Badannya tuh capek banget. Gemini, oke, keuangan aman ya, Gemini. Gemini, keuangan aman. Perasaan seseorang pada Gemini. Ini peringatan ya, satu peringatan. Gemini butuh keseimbangan energi. Gemini. Wow. Gemini. Aku melihat ada ketulusan ya di Gemini. Mungkin kamu orang yang hobi ya, hobi ngebantuin banyak orang. Kamu bikin nyaman dia ya. Mungkin kamu juga mungkin sering menawarkan bantuan ke dia ya. Keuangan salah satunya. Perasaannya dia ke kamu ada kenyamanan dengan dia melihat kamu orangnya tulus ya, keibuan, baik gitu. Oh, banyak kartu ini. Gemini. Perasaannya dia, energinya dia pada Gemini. Gemini. Banyak sekali ke koin ya. Wow. Keuangannya Gemini luar biasa ini di bulan Juli ya. Tapi di sini kamu diminta untuk banyak-banyak ke sedekah, oke? Keuangan luar biasa sekali ya. Aku melihat Gemini orang ini masih berharap ya. Dia pengen apa ya?
Ada energi orang ini nih, aku gak tahu apa yang sedang dia perjuangkan di sana. Apakah karena ini ada energi seorang istri ya? Dia berjarak, dia jauhin kamu, tapi pikirannya ke kamu ini. Ada keinginan dia untuk bergerak maju gitu ya. Tapi gini loh ya, orang ini nih energinya fokusnya ke kamu, tetapi mencoba untuk menepis ya, mencoba untuk menutup mata karena ada energi seorang istri di sini. Jika kamu single, jika kamu single ya, orang ini akan berjuang mungkin untuk bergerak maju ya, memulai sebuah awal baru, menawarkan komitmen. Ini jika kamu single ya, tadi cinta baru kamu. Tetapi hati-hati ya. Wow. Mungkin ada Gemini yang dilink dengan dua orang maskulin ya, dihadapkan dua pilihan. Jika kamu Gemini yang sudah menikah, kemudian bertemu dengan seseorang yang baru di sana lewat media sosial, hati-hati ya. Ada Gemini yang sedang apa ya, kayak diselingkuhi tapi balas selingkuh gitu. Ada cinta yang bersegi-segi di sini. Hati-hati Gemini juga kamu terhubung dengan orang ini ya, lihat. Iya, ini kedatangan orang baru ini. Hati-hati cintanya palsu ya, karena energinya toksik. Silakan teman-teman ya, agar kalian gak salah pilih. Cek energinya. Ada kedatangan ini, kamu kedatangan energi seseorang yang kamu pikirkan ya. Tuh, ada cup tapi palsu di sini ya, banyak topeng. Cintanya palsu gitu. Nggak serius. Wow. Wow. Tuh ya, ada indikasi mungkin nggak semua ya, satu dua. Ada pemanfaatan di sini ya. Karena mungkin kamu orangnya tulus, orangnya royal ya, sehingga membuat dia nyaman sama kamu. Kalau kamu bertanya apakah orang ini cinta atau enggak ya. Ada sebagian juga di sini mantan yang datang. Mungkin Gemini dealing dengan suami yang toksik ya. Kedatangan seorang mantan di sini. Hubungan kamu udah berakhir sama dia. Dan aku melihat orang ini masih sayang sama kamu. Karena yang nonton banyak ya teman-teman ya. Sesuaikan energimu di mana. Gemini, pengkhianatan. Ada Gemini juga di sini yang akhirnya akan bercerai ya. Tadi ada hubungan-hubungan yang di ujung tanduk. Mungkin saat ini sedang dalam perjuangan ya, sedang dalam proses ke sana. Mengalir aja teman-teman ya, mengalir saja. Jangan melawan arus biar nggak berat. Oke, ada Gemini yang dealing dengan Pisces. Gemini dengan Capricorn, Gemini dengan Libra, Gemini dengan Capricorn kuat ya. Gemini dengan Aries, Gemini dengan Aquarius, Gemini dengan Cancer, Gemini dengan Scorpio, Gemini dengan Virgo ya, Scorpio, Aquarius, Sagittarius ada juga di sini. Oh ya, ada Virgo juga. Jika kamu bertanya keuanganmu, pekerjaanmu aman ya Gemini ya, aku lihat aman. Hanya ini di masalah hubungan ini amburadul. Tapi jaga energi ya. Gemini, pesan angel untuk Gemini. Pesan angel untuk Gemini. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya, Gemini. Mungkin bertanya Gemini, apakah aku move on aja gitu. Jawabnya ya. Apakah aku harus melepas? Jawabannya adalah iya. Ini satu peringatan ya, kamu jangan terlalu banyak memberi di sini. Karena ada indikasi tadi pemanfaatan ya. Gemini, wow. Energi yang bagus di keuangan karir Gemini. Ini lebih ke hubungan ya, hubungan-hubungan yang di ujung tanduk. Oh, let go ya. Melepas. Melepas. Akan saat ini adalah waktunya untuk melepas. Dan stop apa itu, jangan berhenti untuk apa?
Gemini. Akan ada kejutan di sini. Oke. Di sini kamu diminta untuk jangan bosan-bosan untuk memberikan maaf ya kepada mungkin orang-orang, dia mungkin yang udah ngianatin kamu, yang udah nyakitin kamu, yang udah manfaatin kamu mungkin ya. Dan di sini akan ada kejutan dari semesta dalam waktu dekat ke depan untukmu, tapi kamu harus melepas. Saat ini adalah waktunya untuk melepas. Melepas apa? Kemelekatan, ya, harapan-harapan, egomu. Oke? Ini ada yang beberapa bulan ke depan, ada beberapa minggu ke depan, ada beberapa waktu dekat ke depan akan ada kejutan untukmu. Mungkin seseorang akan datang ya. Seseorang akan datang meminta maaf. Semuanya akan baik-baik aja. Akan ada pemulihan ini di dalam kehidupannya Gemini. Tetapi jika kamu di sini untuk apa ya? Mungkin berjuang ya. Kamu sedang berjuang, kamu sedang mencoba untuk memperbaharui di sini no ya, no recovery. Nggak usah. Fokus ya, membuat pilihan ke arah yang baru. Let go, move on. Fokus ke membuat pilihan ke arah yang lain gitu. Jadi kamu diminta untuk ya move on ya, bersikap tegas, dengarkan intuisimu dan meditasi ya, meditasi. Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan diri sejatimu. Banyak-banyak hening. Ibadah ya. Semua jawaban dan solusi ada di sini. Oke Gemini? Semangat ya, ini adalah energimu di bulan Juli. Ambil yang baik-baik ya, jadikan manifestasi dan doa. Untuk yang tidak baiknya jadikan antisipasi. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.